antara urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan pertanahan. Diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa yang telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan. Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, tanah kelurahan adalah tanah bukan keprabon atau DD keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah kelurahan berdasarkan hak anggado yang jenisnya terdiri dari tanah kas kelurahan, pelunggu, pengarem-arem. Diatur pula dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan tanah desa atau kelurahan harus memenuhi beberapa syarat. Begitu juga terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Setiap orang dilarang menggunakan tanah kelurahan tanpa izin. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin di atas dikenai sanksi administratif oleh dinas. Prosedur penggunaan tanah kelurahan oleh pemerintah kelurahan. Jangka waktu izin pemanfaatan tanah kelurahan oleh pemerintah kelurahan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Syarat administratif. 1. Peraturan kelurahan mengenai pemanfaatan tanah kelurahan. 2. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kelurahan mengenai penggunaan tanah kas kelurahan. 3. Keputusan lurah. 4. Site plan yang ditandatangani lurah dan bupati. 5. Gambar lokasi yang ditandatangani lurah dan bupati. 6. Rekomendasi Panewu mengenai persetujuan penggunaan tanah kelurahan. 7. Informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Forum Penataan Ruang Kabupaten. 8. Surat pernyataan dari pemerintah kelurahan bahwa tanah kelurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan pemerintah kelurahan, tidak sedang dalam sengketa, dan sanggup memenuhi ketentuan tata ruang. 9. Proposal penggunaan tanah kelurahan yang memuat paling sedikit A. Maksud dan tujuan penggunaan tanah kelurahan. B. Rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat. C. Persil tanah kelurahan yang dimohonkan. D. Letak tanah kelurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, kelurahan, kapanewon, kabupaten, dan luas tanah kelurahan yang dimohonkan. E. Jangka waktu penggunaan tanah kelurahan yang dimohonkan. Prosedur sewa dan kerjasama pemanfaatan oleh pengguna lain. Jangka waktu sewa atas tanah kelurahan oleh instansi pemerintah BUMN dan BUMD paling lama 20 tahun sejak perjanjian sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa atas tanah kelurahan oleh pengguna lain selain instansi pemerintah BUMN dan BUMD paling lama 5 tahun sejak perjanjian sewa ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu perpanjang paling lama 5 tahun. Luasan tanah kelurahan yang dapat disewakan untuk orang perseorangan dan badan usaha tidak berbadan hukum paling luas 1.500 meter persegi.
orang perseorangan, dan badan usaha tidak berbadan hukum yang telah menyewa tanah kalurahan seluas 1.500 meter persegi tidak diperbolehkan menyewa tanah kalurahan di kalurahan yang sama. Penggunaan lain dalam kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan kepada pemerintah kalurahan. Syarat administratif. 1. Identitas pihak yang bermaksud memanfaatkan tanah kalurahan yang dibuktikan dengan A. Fotokopi kartu tanda penduduk daerah istimewa Yogyakarta atau surat keterangan domisili daerah istimewa Yogyakarta dengan jangka waktu tinggal paling singkat 6 bulan bagi orang perseorangan. B. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha tidak berbadan hukum dan atau C. Peraturan dasar tentang pembentukan institusi. 2. Peraturan kalurahan mengenai pemanfaatan tanah kalurahan. 3. Keputusan lurah mengenai persetujuan penggunaan tanah kalurahan. 4. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai penggunaan tanah kalurahan. 5. Site plan yang ditandatangani lurah dan bupati. 6. Gambar lokasi yang ditandatangani oleh lurah dan bupati. 7. Rekomendasi Panewu mengenai persetujuan penggunaan tanah kalurahan. 8. Informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Forum Penataan Ruang Kabupaten. 9. Surat keterangan usaha. 10. Surat pernyataan dari pemerintah kalurahan bahwa tanah kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa. 11. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan tanah kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah luasan penggunaan tanah kalurahan yang diizinkan. 12. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan tanah kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kalurahan kepada pihak lain. 13. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan tanah kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalih fungsikan tanah. 14. Daftar hadir dan notulen sosialisasi rencana penggunaan tanah kalurahan. 15. Proposal penggunaan tanah kalurahan yang memuat paling sedikit A. Maksud dan tujuan penggunaan tanah kalurahan. B. Rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat. C. Persil tanah kalurahan yang dimohonkan. D. Letak tanah kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten. E. Luas tanah kalurahan yang dimohonkan. F. Jangka waktu penggunaan tanah kalurahan yang dimohonkan. 16. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan tanah kalurahan yang berisikan pernyataan kesanggupan meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan setempat. 17. Rancangan perjanjian. Prosedur permohonan izin tukar-menukar. Tanah kalurahan yang telah dilakukan tukar-menukar dengan tanah lain sebelum tahun 2003 dan belum dilakukan pendaftaran hak, Kasultanan atau Kadipaten memberikan izin tukar-menukar dengan mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut. Syarat administratif. 1. Surat permohonan dari pemohon. 2. Identitas pemohon. 3. Surat pernyataan saling menguasai tanah dari masing-masing pihak dalam hal permohonan izin tukar-menukar. 4.
surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon, dan surat keterangan lurah telah menerima manfaat dalam hal permohonan izin tukar-menukar tanah dengan benda bergerak. 5. Surat pernyataan telah menguasai tanah dari pemohon, dan surat keterangan lurah telah terjadi penjualan tanah kalurahan bersangkutan dalam hal permohonan izin penjualan tanah kalurahan untuk penyelenggaraan pemerintah kalurahan atau pembangunan untuk kepentingan umum. 6. Kronologi terjadinya tukar-menukar atau penjualan tanah kalurahan yang memuat A. Data tanah dan perkiraan luas tanah. B. Letak tanah kalurahan yang memuat informasi mengenai pedukuhan, kelurahan, kapanewon, dan kabupaten. C. Gambar lokasi dari tanah kalurahan. D. Pernyataan tidak akan menuntut perbedaan luasan dan harga objek tanah di kemudian hari. 7. Keputusan lurah tentang tukar-menukar tanah kalurahan atau penjualan tanah kalurahan. 8. Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang persetujuan keputusan lurah tentang tukar-menukar tanah kalurahan atau penjualan tanah kalurahan. 9. Surat pernyataan dari lurah bahwa tanah kalurahan yang dimohonkan izin memang benar dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa. 10. Peraturan kelurahan mengenai inventarisasi tanah kalurahan dalam wilayah kalurahan. 11. Rekomendasi Panewu mengenai persetujuan tukar-menukar tanah kalurahan atau penjualan tanah kalurahan. 12. Surat pernyataan dari pemerintah kalurahan bahwa tanah kalurahan dimohonkan memang benar dalam penguasaan pemerintah kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa. 13. Rekomendasi Bupati mengenai persetujuan tukar-menukar tanah kalurahan atau penjualan tanah kalurahan. Pemohon kekancingan. Syarat perorangan melampirkan A. Surat permohonan ditujukan kepada Kesultanan atau Kadipaten dengan tembusan Dispertaru DIY. B. Fotokopi KTP dan kartu keluarga pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar. C. Surat kuasa jika dikuasakan, bermaterai dilengkapi fotokopi KTP dan KK pemberi dan penerima kuasa surat. D. Keterangan status tanah dari Kalurahan, Kabupaten, atau BPN Kota Yogyakarta dengan keterangan tidak dalam sengketa. E. Sketsa lokasi dan bidang tanah yang dimohonkan. F. Rekomendasi pemanfaatan tanah dari kabupaten atau kota melalui Dispertaru kabupaten atau kota. G. Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemohon berbadan usaha, selain syarat-syarat tersebut, ditambahkan melampirkan H. Akta pendirian dan atau perubahan, perusahaan, yayasan, institusi, badan usaha, dan swasta. I. Proposal perusahaan, yayasan, institusi, badan usaha, dan swasta. Petugas akan melakukan pengecekan berkas persyaratan. Jika syarat kurang lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon kekancingan. Namun jika berkas dinyatakan lengkap, petugas akan membuat berita acara dan hasil verifikasi berkas. Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat rekomendasi. Selanjutnya, surat rekomendasi akan disampaikan kepada pihak Kesultanan atau Kadipaten.